Assalamualaikum sanak sedulur kancing-kancing. Malam ini aku akan tanya-tanya dengan Mang Jenny sekelumit tentang ketenaga kerjaan yang ada pernah, dalam arti kata khususnya yang ada di wilayah dusun kita, wilayah ring 1. Saat ini kita sebagai ring 1. Jadi mungkin sedikit banyaknya Mang Jenny pernah juga berkecimpung di dunia ketenaga kerjaan ini. Jadi mungkin malam ini aku nak tanya-tanya dan akan bahas secara awam yang pacak mungkin akan diinformasikan menurut Mang J. Mungkin menjadi sebagai informasi yang bermanfaat bagi kancing-kancing di sana sedulur. Assalamualaikum Mang J. Waalaikumsalam. Jadi Mang J, malam ini nih Mang J ini ada sebuah pertanyaan. Jadi di sini nih dari ulak ke ulu nih kan memang kita nih banyak nian pengangguran kan. Mungkin sedikit banyak yang pernah Mang J gawikan selama waktu mungkin berkecimpung di dunia ketenaga kerjaan ini, kalau saja untuk mengisi suatu menunjukkan informasi ke Mang J, baik ke Mang J maupun ke kanci-kanci atau sanak sedulur kita jema cicak macam. Jadi intinya aku diam, maksudnya Cicak macam tu lah. ketenaga kerjaan tu momen tu maksudnya. Karena kerjaan, Menurut pandangan Mang J tu. kerjaan ya. Jadi kita ngobrol ya krusial mana ini. Intinya agak sensitif dikit. Agak sensitif dikit ini. Agak ini suatu pembenahan baik yang ada di perusahaan yang ada di wilayah kita ni dengan adanya konten kita ni. Tenaga kerjaan ya. Terlepas kita ring 1 ya. Ya kalau menurut pendapat Mang Jer, ya memang perusahaan tu kan memang banyak nih di Tanjung Inem ini kan. Kalau dihitung-hitung kan mungkin kalau ada ratusan lebih perusahaan yang berkecimpung di pertambangan ini ya. Baik pun itu yang ikut ke PTBA kan, ataupun dengan bidang masing-masing gitu ya. Terus tuh baik pun ikut ke Pama kan, baik pun ikut ke PT Madani, SBS itu kan rata-rata kan di subkon kan. Makanya perusahaan di Tanjung ini kalau menurut aku itu lebih dari ratusan itu kan. Nah terus terlepas kita Karangraja ini ya, Karangraja ini ya termasuk ring 1 gitu kan. Memang sudah ada lah, banyak juga lah yang begawi di tambang ini kan. Cuman belum maksimal ya. menurut aku itu masih kurang kalau menurut aku kan. Dan juga ya kita Karangraja ini kan ya banyak penduduknya. Jadi kinaan kapan pula itu memang ada yang begawi, tapi banyaklah yang tidak begawi itu kan. Ya miris juga sebenarnya kan, karena kelumit masalah tenaga kerjaan ini kan banyaknya permasalahannya kan gitu kan. Apalagi sekarang pekerjaan ini kan telah dijual belikan tenang. Nah maksudnya yang jual belikan tuh dulu mana? Apa memanglah ada bukti autentiknya ataupun itu hanya sebatas asumsi atau isu-isu yang berkembang di masyarakat? Bagaimana?
aku memang ada niat itu bentuk. Dan aku ya Mang Ji ini memang ada kadang info yang macam itu kan, ya pakai duit lah, pakai apa, tapi belum didalami masalah itu. Makanya apa memang ada niat menurut Mang Ji mana? Kalau masalah yang bayar-bayar ini kan, istilahnya begawi kan, masuk bayar kan, ditambung tadi kan, ya untuk sampel kita kan mudah nak nyari ini kan, baik pun itu secara nyata, baik pun itu di media sosial kan. Kalau di media sosial itu kan nggak ada kan lowongan kerja, forum lowongan kerja, umpamanya tuh Tanjung Enim, Muara Enim, Lahat, istilahnya yang cak-cak itu kan, kadang-kadang dia menampilkan istilahnya membutuhkan suatu pekerjaan, tapi kalau itu ada embel-embelnya kan, inbox ujungnya. Setelah kita perdalam, kita istilahnya berhubungan dengan yang memberi pekerjaan itu, dia kan kalau itu istilahnya itu meminta kompensasi gitu nak. Meminta timbal balik lah kalau masuk tadi ya. Kalau masuk istilahnya kita harus lanjut duit itu nah, dengan istilahnya itu sebagai jasa istilahnya tadi, bukan jasa istilahnya itu termasuk istilahnya itu mana lah kira-kira dia meminta dia nak begawi kira-kira. Iya, kalau dipinta duit maksud aku, dia itu kan begawi nanya ke duit kan, menurut undang-undang itu dikatakan suap jatuhnya kan, suap ya, menjuk jemur, tapi maksudnya ya sudah suap dalam arti kata ini aku memang masih bisa dimaklumi apa macam mana kan, karena sifatnya menurut pandangan Mang Ji kan. Tapi tidak tahu kena Mang Ji dia berkecimpung di dunia itu. Yang jelas yang paham itu Mang Ji kan, yang pernah mengalami berkecimpung di bidang ketenagakerjaan ini. Itu kan banyak oknum gitu kan. Itu juga oknumnya itu kan dari istilahnya tadi internal perusahaan ataupun umpamanya eksternal perusahaan, ada juga kan itu yang istilahnya tadi punya koneksi ke bagian rekrutmen itu kan, ada yang cak itu kan. Jadi ya polemiknya banyak sebenarnya. Itu maksudnya yang masalah ketenagakerjaan yang dalam arti kata yang cecak itu di ruang lingkup areal ngomong di ruang lingkup pertambangan ini ya. Iya, pasti itu rata-rata kalau ku dengar banyak itu terjadi di perusahaan-perusahaan, walaupun itu perusahaan lah bonafit lah, walaupun perusahaan yang berkatanya tadi kadang-kadang umpamanya tadi tuh laporan ke Depnaker lagi di lah kan, secara rahasia lah itu kan. Itu makanya kadang-kala ini nak diuji juga sebenarnya. Ini kan sebuah dalam arti kata sebuah informasi, yang mana informasi ini ya bisa iya atau tidak, tapi kebanyakan memang yang isu yang ada berkembang di ruang lingkup ketenagakerjaan ini memang itu yang sebenarnya yang didapat itu kan, infonya. Makanya disinilah menurut pandangan Mang Ji, aku istilahnya peran dalam hal ini untuk istilah tadi mentertibkan ketenagakerjaan ini, baik yang dari pemerintahan atau cak mana maksudnya untuk mentertibkannya nih, mana lah untuk supaya kita ini tadi memang bersaing dalam arti kata bersaing, khususnya
kita yang di ring 1 ini agar kiranya dapat bisa diberdayakan untuk masyarakat. Gimana pandangan? Pandangan aku, ya ini masalah tenaga kerjaan ini lah memprihatinkan, Manggi. Karena apa? Posisi sekarang ini kan masyarakat inilah lah tidak percaya lagi tentang lowongan pekerjaan ini kan. Kebanyakan istilahnya hasilnya lah, maaf ngomong lah hal yang tidak mungkin misalnya tadi kalau nak melamar apa itu. Ya memang lah kecil harapan tipis istilahnya tingkat kepercayaan masyarakat ini tadi tentang pekerjaan ini tadi, ya bila dibilang ya 80% bu jeme-jeme nak melamar begawi itulah pesimis istilahnya tadi. Nah, Semangat tapi gitu. ini ada juga sebenarnya mungkin ini suatu pertimbangan juga bagi perusahaan ini kan. Karena di samping itu juga kan perusahaan juga nak nerima jemaah tenaga kerja ini yang memang nak begawi ini tadi ya harus yang punya skill kan. Nah, sekarang kan memang budak-budak kita di sini kan memang ada yang baru tamat sekolah yang memang belum memahami itu. Aku rasa inilah menjadi suatu pertimbangan juga. Ya itu kita bisa cari solusi kalau yang masalahnya itu. Ya intinya sekarang ini yang dibilang Mang Jerni memprihatinkan. Ya jadi tenaga kerjaan inilah perlu tim independen. Tim independen dalam artian kata pengawasan secara keseluruhan gitu. Jadi pengawasan secara keseluruhan itu lah harus melibatkan itu paling tidak kelas-kelas bupati, anggota DPR atau ketua DPR kan. Terus itu juga PTBA yang istilahnya punya kuasa besar pertambangan di daerah kita ini kan. Nah jadi lah mesti ada tim pengawas istilahnya tuh, gabungan dari istilahnya beberapa elemen itu kan untuk mengawasi masalah tentang perekrutan tenaga kerja ini, Mang Ji. Kalau menurut Mang Jer, satu itu kan. Nah yang kedua, kalau menurut Mang Jer, data perusahaan yang ada di Muara Enim Tanjung Enim rilis ke publik berapa kok nian perusahaan di Tanjung Enim ini kan, data galau. Jadi selama ini tidak pernah dalam arti kata dipublikasikan ke masyarakat berapa jumlah perusahaan. Apakah memang itu penting untuk diinformasikan ke masyarakat? Ya bagi kita istilahnya yang pencari pekerjaan ini penting. Karena apa? Kalau kita tidak mengetahui perusahaan itu apa terdaftar, apa tidak kan, kita tidak tahu kan berapa kok nih perusahaan yang istilahnya bernaung di daerah kita ini kan. Masuk juga itu akan menjadikan sebuah dalam arti kata ada yang ditakutkan disalahgunakan ya, macam disalahgunakan untuk punya kepentingan ya, kepentingan yang kita paham di situ kan. Ya bisa juga kan dalam artian kata kan, ya perusahaan memang di sini dia daftar ke Depnaker tadi kan. Ya bisa saja dia membayar pajak kan untuk pemasukan kabupaten gitu kan. Nah itu maksudnya yang badan apa bentuk lembaga atau apa itu yang maaf ngomong yang berhak untuk memberikan informasi rilis itu di mana itu, maksudnya siapa yang punya peranan itu? Ya dalam hal ini kalau menurut Mang J, kalau menurut Mang Jer, ya Depnaker itu. Depnaker. Soalnya Mang Jer juga pernah dalam artian kata melaporkan salah satu perusahaan
salah satu perusahaan itu mereka tuh DKT laporannya ke Depnaker. Jadi jatuhnya termasuk agak terselubung. Nah itu Bosan itu ya. Nah, itu memang ada fakta real kejadiannya. ada Mangjer ngecai bukti itu. Oh, ada buktinya. Ada buktinya Memang itu. ada buktinya. Jadi memang sejauh ini banyak bukti-bukti yang terjadi di lapangan. Sebuah perusahaan-perusahaan yang bergerak di pertambangan kita ini banyak juga yang menyalahi prosedur itu. Nah jadi yang pertama tadi Bupati, Ketua DPR, Depnaker dilibatkan, PTBA. Nah 4 elemen itu harus membuat tim independen untuk masalah ketenaga kerjaan. Jatuhnya di bawah strukturnya di bawah pemerintahan, maksudnya Pemerintahan. Kabupaten Muarim. Itu saran mungkin ya. Saran itu mungkin. Yang kedua, data perusahaan, seluruh perusahaan yang ada di Muarim ini rilis ke publik. Berarti ini perusahaan-perusahaan yang bernaung di Muara Enim ini. Jatuhnya kita tuh memang dalam arti kata intinya sesuatu itu keterbukaan ya. Keterbukaan untuk informasi ke masyarakat. Keterbukaan informasi. Nah, itu kan. Yang ketiga, data akurat. Umpamanya, kalau memang itu dia kan perusahaan ini kan dalam artian kata kan dia kan kadang-kadang tuh dia datang umpamanya ke Muarim ini kan atau ke Tanjung Enim ini kan, mereka tuh kan kadang-kadang ada yang bawa tenaga dari luar. Jadi membawa tenaga kerja dari luar. Tenaga kerja dari luar. Maksudnya tenaga kerja dari luar ini mereka tuh kadang-kadang tuh dia melaporkan berapa. Itu memang ada fakta di lapangan. Ada. Banyak itu, mudah kita nyari sampel itu. Mereka tuh kalau data untuk tenaga kerja dari luar itu mereka tuh kadang-kadang ada laporan ke Depnaker. Nah ini jadi pertanyaan ini, apakah informasi tidak sampai ke pemerintah atau khususnya yang punya peranan penting di sini, yang punya wewenang, apakah tidak sampai, apa itu sampai, ini cecak tak tahu. Nah makanya kadang-kadang ini yang jadi pertanyaan. Menurut Mang J mana? Yaitu istilahnya pengawasan dari Depnakernya itu. Tahu, maksudnya kan di sini kan makanya tadi kan informasi itu kan sudah berkembang isunya di masyarakat ini kan, bahwa ada dalam arti kata macam rekrutmen untuk tenaga kerjaan ini, untuk gawian ini, kalau dia nak masuk lowongan kerja itulah macam itu sistemnya tadi kan. Nah, apakah memang ini tidak sampai informasi ini itu yang khususnya yang berwenang di situ? Iya, perusahaan sekarang ini sering, kalau aku sepengetahuan Mangger ini ya, dia itu kan memang dapat tender lah seandainya di perusahaan PTBA pun mana, mereka tuh kan tiba-tiba nyewa rumah itu kan, dan juga kadang-kadang tuh pelang PT-nya juga DKT hanya sekedar nyewa rumah itu kan. Tiba-tiba lah ada karyawannya. Jadi ngomong lah, memang istilah tadi agak tertutup ya. Perusahaan yang bakal bergerak di pertambangan ini ya. Nah, itu. Nah yang keempatnya, kalaupun mereka tuh dia nak melakukan rekrutmen itu, mereka juga harus laporan ke Depnaker. Laporan ke Depnaker tuh dalam artian kata
apa dia kebutuhan tadi kan, kebutuhan tadi tuh andainya umpamanya itu mereka kan butuh operator, butuh apa mekanik kan, butuh apa itu kan, apa security-nya kan, itu kan, apa supirnya kan. Nah mereka tuh nah disitulah kadang-kadang mereka tidak pernah nyelipkan itu yang namanya non skill yang sangat disayangkan itu. Non skill itu yang mana maksudnya? Kategori. Ya non skill itu kan yang non pengalaman istilahnya tuh. Bukan, maksudnya yang kategori yang non skill yang bakal untuk bisa ditampung di perusahaan itu yang macam mana bentuknya? Ya bentuknya yang kelas umpamanya tadi checker, kan, terus dulu traffic man. Nah, itu selama adanya lowongan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan itu ada yang untuk kalau setahu Bang J itu. Kalau setahu Manggir untuk yang hal-hal yang kecil kayak itu, yang non skill kayak itu, aku itu bagian istilahnya tuh membantui survei lah itu mereka kan itu kadang-kadang ditutupi istilahnya tadi kan, dan jarang ditemui ada lowongan yang kayak itu. Tapi padahal itu sebenarnya adalah suatu bidang ketenagakerjaan. Bidang ketenagakerjaan juga itu. Tapi dia pernah dipublis. Pernah dipublisnya. Ngapa itu selama ini kan? Makanya itu menjadi tanda tanya kita juga ya dah. Nah sekarang masalah yang tadi kita bahas tadi, masalah untuk tim independen itu, apakah memang efektif kalau memang akan dibuat tim independen? Ya aku rasa ya namanya tim independen ya sama saja lah istilahnya tadi apa namanya sejenis Komnas HAM itu kan, kalau memang ditegawi lagi oleh internal perusahaan kan, itu kan ada tim istilahnya tadi yang punya hak veto, menentukan sanksi istilahnya tuh mereka itu kan. Tapi kalau kita bentuk tim-tim itu takutnya kalau menyalahi aturan dan undang-undang, takutnya di situ. Mungkin kan pemerintah juga kan lebih paham tentang itu. Tapi maksudnya ya sebenarnya memang kalau menggunakan situasi yang berkembang saat ini, memang ini sebenarnya harus ditertibkan. Tapi menurut saran Mang J, buat tim independen itu apakah memang sudah tepat waktunya? Ya kalau menurut pendapat Mang Jer, untuk saat ini lah waktunya ini lah telah tepat itu. Tim lepas momennya independen ini kan, tim independen itu kan pandangan ya. Karena keadaan sekarang ini masalah ketenagakerjaan ini kan lah sangat memprihatinkan, nilainya lah genting kalau situasinya sekarang ini kan. Terus tuh yang kelima, kalau memang perusahaan tuh nak menjuk kelowongan ya mesti perusahaan itu dibubuhi cap Depnaker itu. Jadi dua, cap perusahaan dengan cap Depnaker. Jadi lowongan itu resmi, jangan pakai tembusan lagi itu nah. Kalau tembusan itu kan kurang resmi kalau menurut Mang Jer. Bukan, maksudnya dibubuhi, maksudnya cap Depnaker itu dalam bentuk apa? Bentuk informasi rekrutmen tadi. Nah, informasi rekrutmen tadi, jadi dia dibubuhi. Ada istilahnya tuh di situ tuh ada sebentuk semacam diketahui lah ya. Diketahui oleh Depnaker. Jangan sekedar tembusan kayak itu. Memang pamanya ada perusahaan kan. Nah, logo perusahaannya, cap perusahaannya itu jadi terus ada, tuh ada diketahui. Ada cap dari Depnaker juga. Atau diketahui lah.
otomatis kan kalau dia ada cap dari Depnaker itu, otomatis perusahaan itu ke Depnaker kan. Intinya kan dia laporan itu kan. Nah itu penting itu. Setiap yang tidak ganti cap Depnakernya itu berarti ilegal itu. Kalau menurut Mang Jen solusinya kayak itu kan. Jadi memang keterbukaan sih ya, Mm-mm. karena sifatnya lah memang lah ketenaga kerjaan gitu ini lah memang sesuatu yang menjadi momok, menjadi suatu apa istilah tadi, menjadi suatu isu yang selalu dekati pemecahnya kan. Dan pula yang keenam itu setiap ada rekrutmen itu tesnya itu diawasi oleh tim independen itu pula, diawasi pihak perusahaan pula, diawasi oleh Depnaker juga. Tapi kalau lah sudah ada tim independen, rasa Depnaker itu pula mungkin lah tergabung di situ kan. Ya, Istilah bisa tadi aja mungkin lah bergabung kan itu kan. di tim independen itu kan. Jadi memang ya di sini ada sebuah, dalam arti kata, birokrasi yang memang benar-benar keterbukaan informasi. Jadi, Dari segi istilahnya tadi administrasi tadi pilot datanya kan. Istilahnya penyeleksiannya memang suatu penyeleksian yang terbuka. jadi benar-benar siapapun perusahaan di Tanjung Muara ini nak ngadakan rekrutmen itu, jadi tahu dia basing. Jadi kinaan istilahnya, ini rekrutannya kebila kan jadi kinaan. Jadi kita kan pacak ini kebila yang begawi, tiba-tiba ini kan tahu-tahu lah ada begawi kan, kebila rekrutmennya kan. Dan juga kan itu dijelaskan kebutuhan dalam artian kata, ya kebutuhan perusahaan tadi umpamanya 20 jemaah umpamanya tadi kan, atau 100 jemaah kan, 100 pekerja umpamanya tadi kan. Jadi kinaan di situ. Jadi tiba-tiba mentang laudem rekrutmen, tahu-tahu ada pula ialah masuk, ada pula yang masuk. Berapa nih yang kebutuhan perusahaan itu kan? Kan kita bingung kadang-kadang, tiba-tiba lah ada yang begawi, kebila dia melamar, Nanti laporan pula ke kadesnya kan, kades ke pemerintah setempat. Tiba-tiba begawi itu kan. Nah, untuk yang berikutnya apa itu? Yang ketujuh, ya kalau mereka itu melanggar baik pun perusahaan, istilahnya tadi, baik pun istilahnya dia tata cara rekrutmen itu, tim independen itu tadi, tidak ada segan-segan berikan sanksi. Ya kalau memang perlu istilahnya tadi nak tutup, istilahnya perusahaannya stop kudai sampai dia menyelesaikan administrasi, ya selesaikan administrasi dia dulu kan. Nah itu kan. Dan juga bisa juga yang pengawasan tadi, yang pengawasan sampai dia tes tadi, umpamanya tes tadi itu bisa dilakukan harus di kantor Depnaker tadi kan. Jatuhnya pengawasan internal lah. Jadi seluruh perusahaan tadi kalau nak rekrutmen jangan ke perusahaannya, langsung ke Depnaker situ. Kan di situ kan mereka kan ada juga tim independen, ada Depnaker, ada dari perusahaan ada. Jadi tertata dia. Kalau menurut Mangger kan itu kan. Nah yang ke-8, setelah rekrutmen kan, rekrutmen tadi pamunya tadi kan pelamarnya 100, melamar 100 tadi kan. Begitu lolos, rilis ke publik nama-nama yang lolos sesuai dengan KTP dia tinggal misalnya. Jadi kinaan data di situ, umpamanya tadi dia
100 umpamanya tadi diumumkan dia ikut tes 100 jemaah itu, tiba-tiba kalau pengumuman yang di demilu tes itu tiba-tiba lolos. Jadi kalau dia rilis ke publik data yang milu tes tadi, terus tuh dikeluarkan data yang lolos, jadi kemungkinan untuk bermain itu kecil kemungkinan. Nah itu kira-kira. Jadi ada 8 poin. 8 poin. Jadi coba diulang lagi 8 poin itu. Pertama apa dia? Yang pertama, Ini saran sebenarnya. Ini bukannya- saran, Bukannya ya. ini untuk mendesak suatu yang punya kepentingan di situ. Ini saran mengingat kacamata dari pandangan Mang J bahwa rekrutmen ataupun ketenagakerjaan ini memang agak memprihatinkan. memprihatinkan pandangannya ya. Itu saran Hmm. dibuat sistem cek. Menurut Mang J tadi ada beberapa poin. Nah, sekarang mungkin dari kanci-kanci gitu nak mengasakan pendapat Mang J sesuai dengan kacamata yang pernah yang ada yang saat ini berkembang. Menurut pandangan Mang J apa yang poin-poin yang 8 poin itu. Jadi Silakan. karena tenaga kerjaan inilah memperhatikan, jadi menurut pendapat Mang J, 1, membentukkan tim independen itu. Yang kedua, data perusahaan rilis ke publik, perusahaan yang bernaung di Muara Enim ini rilis. Nah ini perusahaan kan dikeluarkan dari Depnaker tuh kan datanya, perusahaan-perusahaan yang ada di Muara Enim ini bila perlu istilahnya tuh di kantor Depnaker tuh. Nah ini perusahaan-perusahaan tuh datanya itu kan. Intinya data tuh keterbukaan informasi saja. Yang ketiga itu data ini, data tenaga kerja dari luar yang bawaan perusahaan. Yang keempat, setiap rekrutmen itu laporan ke Depnaker tuh manpower dan apa job yang dibutuhkan oleh perusahaan. Job-job yang diperlukan oleh perusahaan itu apa itu kan? Intinya apa istilah tadi, porsi-porsi apa yang bakal untuk mengisi Iya. kerja tadi. Yang kelima, pengumuman rekrutmen itu. Jadi pengumuman rekrutmen itu dibubuhi cap perusahaan dan cap Depnaker. Ketahui lah. Nah, diketahui, jangan sekedar cap basah tadi kan. jangan sekedar tembusan, langsung cap Depnaker tadi ada di rekrutmen tadi. Yang keenam, segala tes persyaratan perusahaan bersama Depnaker sampai tes praktik di lapangan. Sampai praktik di lapangan tadi ada tim juga yang ngawasi dari Depnaker itu. Nah, yang ketujuh, kalau memang perusahaan istilahnya tadi ada tertib administrasi, kenakan sanksi. Bila perlu perusahaannya stop kuda, jangan berjalan dulu. Itu sesuai aturan yang manual gitu kan. Dan sebaca itu tindakan yang akan dilakukan dari tim independen itulah kan memang ini. Jadi mereka tuh ya kalau administrasinya belum lengkap, jadi belum boleh berjalan. Yang ketujuh itu kan. Nah, yang ke-8-nya tentang ini nama-nama yang lolos. Nama-nama yang lolos umpamanya tadi kan. Nama-nama yang lolos ikut tes itu kan. Adanya 100 yang lulus peserta. Nah, 100 peserta ikut tes umpamanya tadi kan, dengan alamatnya itu penting itu. Jadi kan dengan alamatnya itu kan, jadi pas dia milu tes kan, milu tes itu
Dide tiba-tiba yang Dide milu tes laju ini laju lolos me itu kan. Ya, intinya itu ada 8 poin dari Mangji simak dari aku perbincangan kita malam ini. Menurut pandangan Mangji itu sebenarnya Mangji simpulkan bahwa di sini kita nih harus ada keterbukaan. Dan 8 poin itu kan itu bentuknya kan keterbukaan informasi. Iya. Nah, namun saat ini kan mampu apa tidak untuk melaksanakan itu, karena bukan apa-apa saat ini memang kanci-kanci sanak sedulur, kita kina dan kita dalam arti kata kita kina di dusun kita memang ini sudah menjadi sebuah isu yang berkembang, yang mana kesulitan mencari pekerjaan ini memang betul-betul, khususnya bagi kita yang tinggal di wilayah ring 1 ini. Jadi ada sebuah dalam arti kata sebuah harapan tadi agar bisa menjadi sebuah Pembenahan. momentum pembenahan di sini, momentum pembenahan. Jadi kuasa itu saja kanca-kanca pembahasan kami malam ini tentang ketenagakerjaan, khususnya ketenagakerjaan di bidang pertambangan yang ada di wilayah kita ini. Lebih kurangnya minta maaf kalau ada salah-salah. Sebenarnya kan? ini pembahasan kami ini hanya sebatas opini kami sebagai kacamata, menurut kacamata kami dan menurut saran pendapat kami. Ya, kalau memang ini ada sebuah tindakan yang kami lakukan ini, perkataan yang kami lakukan ini tidak sesuai, ya kami juga minta maaf, dan juga ini hanya untuk kritik membangun supaya kedepannya khususnya budak-budak kita ini bisa diberdayakan untuk menjadi ikut andil di dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Murai ini. Terima kasih. Salam hormat kami dari kami Jemur Cicak Macak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.